Oke, kalau di FEC sendiri tuh ada yang namanya English Camp. Itu tuh pergi ke Pare selama 1 minggu, kampung Inggris gitu. Nah, di sana kita belajar dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi tuh belajar full, tapi beneran fun banget. Kayak aku ngerasa di sana 7 hari tuh kurang banget. Aku mau di sana berbulan-bulan kalau bisa ya, tapi harus sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Mandagres. Siapkan diri jelajahi topik menarik yang akan menginspirasi. Kali ini kita bersama dengan edisi terbarunya, yakni berkisah dan berprestasi. Kita perkenalan dulu lah ya, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Luh Monika Sintadewi dari kelas 10-8 sebagai host pada podcast kali ini. Dan ya, saya tidak sendiri, karena sendiri adalah hal yang membosankan. Saya sedang ditemani dengan seorang bintang muda yang namanya sudah tak asing lagi di dunia storytelling, terutama bagi mereka yang sering mengikuti kompetisi tingkat nasional. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Oke, halo semua. Nama aku Lilah Maghfiratul Karimah, biasanya dipanggil Lilah, dan aku dari kelas 12-1. Dan ya, tidak hanya so cute, so beautiful, tetapi sudah berulang kali membuktikan kemampuannya dan juga menyabet banyak sekali penghargaan. Wow, oke, aku sudah tidak sabar mengobrol dengan Kak Lilah ini. Oke, langsung aja. Sebelum kita masuk ke topik yang terlalu dalam nih, kita cari tepiannya dulu. Kak Lilah, apa sih yang membuat Kak Lilah tertarik pada dunia storytelling, dan apa ada momen-momen yang akhirnya menggugah tekad Kak Lilah untuk belajar di situ? Oke, sebenarnya aku ikutan storytelling ini awalnya tuh kayak bisa dibilang iseng sih, karena awalnya aku mau cari ekstrakurikuler yang ada di hari Sabtu, karena waktu itu aku nggak ada kegiatan gitu di hari Sabtu. Nah, waktu itu ada pembukaan English Club di SMP aku. Terus dengan nggak pikir panjang, aku langsung ikutan. Padahal waktu itu kemampuan bahasa Inggrisku tuh nggak nol lagi, udah minus. Dan waktu itu aku ikut-ikut terus aja, kayak ya mengisi kegabutan aku di hari Sabtu. Tapi lama-kelamaan beberapa teman-temanku yang ikutan di English Club itu sering bolos gitu. Nah, aku kayaknya dibilang pelatihku, kamu anaknya rajin ya katanya. Nah, abis itu dibilangin, kamu ikut lomba ya sekarang gitu. Ditawarin waktu itu ada 3 bidang lomba yang ada di bahasa Inggris. Yang pertama tuh Olimpiade Bahasa Inggris, terus ada speech atau pidato bahasa Inggris, sama ada storytelling atau mendongeng bahasa Inggris. Nah, waktu itu Missku bilang kalau mau ikut Olimpiade Bahasa Inggris atau pidato bahasa Inggris itu nggak ada pembinanya. Nah, jadi cuma diikutin lomba gitu aja. Nah, kalau storytelling ada pembinanya, nanti sama saya dibina gitu. Nah, aku waktu itu mikir kalau mau ikut lomba ya harus ada pembinanya dong. Jadi aku ikutan storytelling. Padahal kemampuanku bicara waktu itu atau public speaking itu nol banget lah gitu. Nah, aku juga nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa public speaking. Tapi lama-kelamaan menurutku semua skill itu bisa dilatih nggak sih? Karena orang yang pinter bakal kalah sama orang yang rajin gitu ya menurutku. Nah, lama-kelamaan aku menemukan nih, wah storytelling tuh menyenangkan loh, karena emang storytelling itu bercerita, kita ngasih tahu audiens, kita bisa acting di situ, dan menurutku sangat-sangat menyenangkan gitu. Berarti kayak trennya TikTok nih, yang awalnya sih coba-coba, tapi lama-kelamaan terbawa arus. Tapi nggak apa-apa dong, apalagi arusnya kayak Kak Lilah ini yang sangat berprestasi. Justru harus ditiru sama teman-teman ini. Oke. Dan tadi sempat ada bilang bahwa storytelling itu cabang dari suatu ekstra ya? Iya. Apa ekstra yang kakak ikuti? Oke, kalau di MAN 2 Gresik ini ada yang namanya Fun English Club.
Nah itu tuh sebenarnya kursus bahasa Inggris setiap hari Rabu sama Kamis setiap pulang sekolah. Nah itu teman-teman nggak hanya belajar bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau ikutan lomba-lomba seperti speech, storytelling sama Olimpiade bahasa Inggris itu bisa banget karena kita juga ada pembinaan setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman yang mau ikutan boleh kontak orang-orang FEC ya. Nah, di FEC itu apakah pembelajarannya yang membosankan hanya di dalam kelas atau ada pembelajaran yang untuk explore diri pergi ke tempat lain? Oke, kalau di FEC sendiri tuh ada yang namanya English Camp. Itu tuh pergi ke Pare selama 1 minggu, kampung Inggris gitu. Nah, di sana kita belajar dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi tuh belajar full, tapi beneran fun banget. Kayak aku ngerasa di sana 7 hari tuh kurang banget. Aku mau di sana berbulan-bulan kalau bisa ya, tapi harus sekolahin. Oke. Terus itu tidak bisa berjalan dengan sendiri ya tentunya. Apakah sekolah memberi dukungannya nih? Oke, kalau dari Mandua sendiri itu sangat-sangat mendukung untuk kita semua mengeksplor diri kita. Salah satunya di Fun English Club ini untuk kegiatan English Camp itu juga udah disetujui dan didukung penuh oleh Bapak Samari dan seluruh warga Mandua Gresik gitu sih. Padahal banyak nih sekolah-sekolah lain yang mungkin kurang mendukung siswanya untuk bisa eksplor lebih jauh ya. Tapi beda dengan Mandua ini. Memang Mandua ini sangat cocok untuk teman-teman. Oke, iya bener banget. Benar banget kan? Oke, next. Sebagai juara yang sering sekali di tingkat nasional, saat pengumuman juara nih dan nama kakak itu tercantum di situ. Itu perasaannya apakah sujud syukur atau be aja atau alhamdulillah aja? Oke gitu. Kalau biasanya setelah pengumuman juara gitu ya dan alhamdulillahnya aku dapat juara, biasanya first thing first aku itu bersyukur karena aku harus ingat semua yang aku dapetin ini adalah seizin Allah, ridho Allah. Jadi aku bisa dapat juara itu karena Allah menyetujui aku dapat itu, bukan cuma karena usahaku. Dan kalau biasanya aku diantar pembina aku, itu biasanya aku langsung salim sih ke pembina karena aku tahu aku dilatih oleh pembina aku. Jadi kalau nggak ada pembina aku bakal mungkin lempeng-lempeng aja kali ya. Jadi itu ya, kita harus bersyukur. Jadi harus bersyukur dan tidak mengeluarkan sifat-sifat tercela seperti hasad, sombong, ujubnya. Jangan dong. Dan kita ke storytelling lagi ya. Storytelling itu kan jelasnya membutuhkan kemampuan untuk bercerita dan juga menghadirkan karakter dan ekspresi yang kuat nih. Dan juga emosi juga pastinya. Terus gimana sih Kak Lilah menghadirkan itu semua dalam sebuah cerita yang menarik? Oke. Sebenarnya kalau setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk totalitas ya teman-teman. Tapi kalau aku sendiri waktu storytelling atau sebelum tampil itu aku harus berusaha, aku harus nyaman, segala properti atau kostum yang aku pakai itu harus benar-benar nyaman. Misalnya kalau misalnya pakai clip on tuh, terus agak geser nih, kita bilang aja ke panitia kalau misalnya Kak minta tolong dibenerin gitu. Nah selain itu aku harus ngerasa storytelling ini adalah ceritaku. Jadi aku totalitas di situ karena aku merasa cerita ini adalah diriku. Contohnya kalau misalnya aku mau marah di actingnya itu, nah aku bakal beneran marah gitu deh. Jadi harus suka dulu ya terutama. Iya, suka banget. Dan harus. nanti agar juga bisa masuk pada ceritanya. Nah, di apa sih yang sudah berulang kali kakak lombakan di berbagai lomba itu, apa ada momen yang paling berkesan nih? Oke, mungkin sebenarnya banyak ya, tapi mungkin yang paling berkesan itu ketika aku ikutan lomba storytelling impromptu. Oke, bayangin guys, aku biasanya ikutan lomba storytelling yang ada waktu persiapannya beberapa hari gitu kan ya. Nah, lomba ini itu ada 3 babak gitu loh. Nah, babak pertama itu babak yang bisa prepare untuk beberapa hari. Nah, yang kedua itu impromptu. Nah, di situ dikasih waktu persiapan 5 menit sebelum tampil. Itu dikasih satu tema gitu. Terus ya udah dikasih tema aja. Kamu prepare 5 menit habis itu tampil ya. Dan itu oh my god, aku bener-bener yang
ini gimana caranya. Tapi waktu itu aku tampil sebisa aku ya, dan aku tetap lolos sih, alhamdulillah. Memang ini sudah seorang bintang muda beneran ini. Oke, next. Nah, di sini kan pastinya ketika membawakan sebuah cerita, Kak Lilah itu harus mendalami tema atau karakter di cerita tersebut. Itu gimana caranya? Apakah ada metode atau ritual-ritual yang harus dilakukan sebelum lomba nih? Oke, kalau ritual nggak ada ya. Yang penting kalian nyaman dan sehat waktu tampil. Nah, kalau aku sendiri paling kita harus maksimalin waktu preparationnya. Kita harus bersiap untuk tampil itu dengan maksimal, dengan setiap hari latihan gitu. Nah, kalau di Madua Gresik ini mau ikutan lomba gitu ya, bilang ke pembinanya, Miss aku mau ikutan lomba ini, dan biasanya kayak 7 hari sebelum lomba itu kita tiap hari latihan. Jadi kita ya udah biasa seperti tampil latihan aja gitu pas tampil. Tidak ada ritual mistis. Nggak ada dong. Jadi murni dari usaha sendiri dan dukungan-dukungan Iya, orang dukungan-dukungan yang itu. lain. Nah, selama lomba-lomba ini nih, apakah ada suatu tantangan terbesar yang aslinya belum pernah dilakukan tapi harus dilakukan dan akhirnya membuat membara? Oke. Sebenarnya kalau tantangan-tantangan pasti banyak ya. Tapi kalau aku sendiri waktu itu pernah nih, banyak banget deadline yang mepet-mepet, dan waktu itu juga ujian. Nah, karena udah harus ujian waktu itu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi itu aku ujian, abis itu langsung final Zoom gitu loh. Nah, itu kayak aku, oh my god, gimana ini cepet-cepet gitu. Habis ujian langsung beres-beres, langsung ganti kostum, langsung tampil Zoom. Dan setelah itu masih ada beberapa deadline yang mepet-mepet di beberapa hari setelahnya. Dan itu aku bener-bener, oh my god, ini bener-bener tantangan buat aku sih untuk ngatur itu semua. Itu gimana cara mengatasi Kak Lilah sendiri? Oke, kalau mengatasi ya, sebenarnya aku masih belajar ya untuk mengatasi manajemen waktu. Tapi kalau aku sendiri, kita harus tentuin skala prioritas. Jadi mana yang deadline lebih dulu nih. Misalnya ada tugas dari Bu Guru dan itu dikumpulin besok pagi. Tapi kalau ada lombanya masih 3-4 hari lagi, bisa diurus besoknya kan, bisa latihan besoknya gitu. Nah, ya gitu sih. Terus untuk tips jika ada teman-teman atau yang mungkin gugup saat tampil di depan banyak orang, aslinya itu sudah pede, tapi waktu tampil tuh jadi demam panggung, itu gimana sih Kak Lilah sendiri kalau mengatasi itu semua? Oke, sebenarnya kalau demam panggung itu sangat-sangat wajar ya teman-teman, karena kita tampil itu mau memberi sesuatu yang maksimal kan. Kita menghadap orang-orang, mau kasih dari aku yang terbaik gitu. Nah, tapi kalau dari aku sendiri, kalian ketika gugup itu kan pasti takut salah. Iya. Nah, itu nggak apa-apa guys. Kalian salah, tuh berarti kalian mendapat pengajaran dari situ. Untuk selanjutnya kalian bisa berhati-hati lagi dan lebih santai, lebih tenang gitu. Nah, kalau aku biasanya merasa kalau aku salah di sini, ya nggak apa-apa, emang aku lomba ini untuk belajar, untuk meningkatin skill, untuk kedepannya aku bakal lebih baik gitu sih. Jadi harus sering mencoba dan mencoba, gagal mencoba lagi, Nggak apa-apa, gagal itu nggak sampai apa-apa. kapanpun. Nah, di sini dari berbagai kompetisi yang sudah diikuti, apakah ada suatu cerita atau tema yang menjadi favoritnya Kak Lilah nih? Dan mengapa cerita tersebut menjadi favorit Kak Lilah? Oke. Kalau cerita yang jadi favorit aku ada Toba Balik sih. Itu cerita asal-usul Danau Toba. Kenapa aku bisa ngefavoritin cerita itu? Karena itu adalah cerita pertamaku yang aku bawain untuk lomba. Dan waktu itu kan aku belum bisa ngomong di depan orang, belum bisa bahasa Inggris yang mendalam banget gitu. Jadi aku waktu itu masih ngehafalin skrip yang 100% skrip itu aku hafalin. Dan kata Miss sih ya lumayan bagus untuk pemula ya, tapi menurut aku sendiri kayak ini masih perlu diimprove sih untuk kedepannya. Dan ya sangat berkesan sih buat aku. Danau Toba itu berapa hari waktu kakak menghafalkan itu? yang cerita pertama banget Ya. itu. Nah, ini teman-teman, aku ngapalin satu cerita aja itu yang pertama kali aku lomba itu 3 bulan. 3 bulan.
Bener. Jadi nggak langsung yang harus hafal. Nggak bisa dong. Nggak Waktu itu bisa. kita kan masih nol banget bahasa Iya. Inggrisnya. Gimana caranya ngafalin seminggu doang tuh nggak bisa. Jadi butuh proses juga Iya, tentunya. 3 bulan tuh lama lah. Nggak ada yang instan ya, kecuali mie instan. Iya betul. Nah, di sini dari tadi kita kan bahas Kak Lilah nih. Tentunya Kak Lilah tidak bisa berjalan dengan sendiri. Terdapat seorang yang di balik layar yang membagi ilmunya, yang melatih Kak Lilah, bahkan memotivasi. Boleh di-spill nggak siapa sih? Oke, ada Miss Mentari. Halo Miss Mentari. Miss Mentari ini adalah salah satu tutor di FEC juga, tapi juga membina storytelling. Nah, Miss Mentari ini ngelatih aku dari kelas 7 MTS sampai sekarang kelas 12, jadi sekitar 6 tahun ya, lama. Dan ya, Miss Mentari ini benar-benar keren sih. Lama banget. Jadi Lama banget. chemistry-nya pun Udah sudah kebangun. terbentuk. Jadi harus sih, kalau mau chemistry terbentuk sama orang itu juga harus kita sudah dekat, Iya, apalagi dekat sama dia gitu. Oke. Tadi kan sosok di balik layar ya. Sekarang sosok yang menjadi inspirasi Kak Lilah di dunia storytelling. Atau bisa di figur publik, storyteller, ataupun sosok inspirasi kakak nih. Iya, kalau di storytelling sendiri itu aku ada tahu salah satu storyteller yang keren banget. Itu sebenarnya dari Indonesia sih, tapi beliau ini kayak udah sering diundang-undang internasional gitu loh. Sampai membawakan ceritanya ke luar negeri karena saking asiknya dalam membawakan cerita. Beliau tuh namanya Rona Mentari. Halo Kak Rona Mentari, kalau lihat ya kayaknya enggak sih. Nah, beliau itu biasanya storytelling pakai ukulele dan audiensnya tuh anak-anak gitu. Jadi aku yang nggak anak-anak, aku anak-anak sih belum 18. Iya. Itu sangat terbawa oleh suasananya, apalagi anak-anak yang maunya seneng-seneng tuh kalau ngedengerin cerita gitu, keren banget. Jadi asik gitu ya, Asik pakai banget. atribut ukulele. Jadi sosok-sosok yang ada di hidupnya Kak Lilah ini yang menjadi inspirasi itu banyak nama mentari. Itu loh, Nggak nyangka ya. Nggak tahu ya. Ternyata. Nah, kita kembali lagi ke storytelling. Sebagai pelajar yang jam pelajarannya full day, mungkin kesulitan untuk mengatur antara belajar dan berprestasi di dalam bidang yang lain. Apalagi Kak Lilah nih yang sangat sibuk, super sibuk. Enggak sih. Oke. Terus gimana sih cara kakak mengatasi itu semua untuk membagi? Kan tidak bisa kalau hanya fokus pada belajar saja, tidak bisa hanya fokus pada bidang yang ingin diraih saja. Mereka kan harus berjalan dengan bersama. Itu Iya. gimana sih? Seperti yang aku udah bilang tadi, kita harus tentuin skala prioritas. Jadi kita lihat dulu deadline tugas-tugas, misalnya dikasih tugas kerja kelompok nih hari Minggu sama teman-teman. Ya udah hari Minggu itu kita kerja kelompok aja, jangan lihat dulu deadline lomba gitu. Nah, sampai selesai kerja kelompok tadi baru nantinya sorenya misalnya kita langsung ngerjain persiapan lomba gitu. Jadi kita harus tahu skala prioritas itu tadi. Nah, kalau misalnya kita harus sampai izin ke Bapak Ibu guru, saya harus mengerjakan persiapan lomba ini. Boleh, di MAD 2 ini ada difasilitasi untuk kalian izin karena mengikuti lomba. Yang penting kalian tunjukkan buktinya bahwa saya benar-benar ikutan lomba ini. Dan ya, di MAD 2 ini beneran boleh kok guys kalian persiapan lomba itu. Emang MAD 2 ini sangat cocok untuk teman-teman ini ya. Oke. Nah, sekarang nih, apa pesan dan motivasi kakak untuk teman-teman yang ingin meraih ke bidang storytelling ataupun bidang yang lainnya? Oke. Untuk teman-teman yang lagi di pembinaan storytelling, kalian udah keren banget guys. Kelas 10, kelas 11 kalian tuh udah banyak mengukir prestasi juga ya, ada adik kelasku itu. Nah, terus kalian semangat terus ya. Beneran ikutan lomba terus. Aku tunggu nama-nama kalian berprestasi terus-terusan. Dan untuk teman-teman yang
sekarang juga menggali potensi kalian ikutan lomba-lomba, kegiatan, organisasi atau apapun itu, kalian juga keren banget. Oh my god, kalian bisa ngatur waktu sekolah dan juga kegiatan itu tadi itu beneran keren. Jangan takut gagal, dan aku bilang ke kalian kalau misalnya kalian takut atau apa, bawa aja ketakutan itu kemana aja dan terus lakuin apa yang kalian kayak menggali potensi tadi. Karena kalau kalian dikalahkan oleh rasa takut itu, kalian nggak akan pergi kemana-mana gitu. Kalian akan tetap di tempat kalian, nggak bergerak kemanapun gitu. Jadi lawan rasa takut itu Iya. dan habiskan jatah kalah itu di Itu bener usia banget. remaja. Oke, iya. Nah, bener-bener. selain storytelling nih, apa hobi kakak? Hobi aku, oh my God. Boleh lah di-spill sedikit. Apa ya, sebenarnya banyak hobiku. Tapi kalau disuruh milih satu, kayaknya aku suka nyanyi deh. Nah, nyanyi. Oke, langsung saja nih. Kasih satu lagu. Ini beneran, oke. Setengah boleh lah. Spill suaranya gitu. Nah, mungkin aku bakal nyanyi lagu Pupus. Kalian tahu kan? Wow. Itu sangat legend. Nah, langsung aja ke refnya kali ya. Oke. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Udah deh, itu aja deh. Wow, keren banget. Beri tepuk tangan dulu dong. Keren banget Kak Lila ini. Jadi tidak hanya storytelling, tapi banyak hobi-hobi yang lain. Tapi Oke. ini sudah salah satunya di spill ya. Dan kalau mau lebih jauh mungkin bisa di calling gitu. Oke, boleh. Nah, sudah cukup mungkin bincang-bincang kita di sini. Semoga Kak Lila bisa meraih apa yang diimpikan. Amin. Sepertinya ada deh yang diimpikan. Tapi no. Oke. Bisa aja kalau sudah itu kita podcast lagi bareng Kak. Boleh. Oke, mungkin tidak hanya teman-teman ya, saya juga sebagai pembicara semoga bisa mengikuti jejak dari Kak Lila ini yang sangat berprestasi. Amin. Yang baik-baiknya aja ya. Ya, yang baik-baiknya. Tapi Kak Lila ini baik banget dong. Apalagi Apa orangnya ya? asik banget. Oke, cukup. Terima kasih Kak Lila. Terima kasih, Monik. Terima kasih. Oke, kami akhiri. Sampai jumpa di edisi yang terbarunya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.